Bismillahirrahmanirrahim. Ayat babun, ini satu bab tentang apa? Bab tentang nikah. Mayyahrumu bihin nikah, orang yang haram untuk menikah. Kalau di dalam redaksi Fathul Qorib, pasalnya yaitu faslun fil muharramati, satu pasal yang menjelaskan tentang keharaman dalam hal nikah. Di satu sisi an-nikah sunnati karena Nabi itu, tapi di sisi lain ada perkara yang diharamkan, terutama wanita yang diharamkan dinikahi. Maksud daripada tulisan ini, yang bahasa kitanya ini suatu bab pada menyatakan perempuan yang haram nikah dengan dia. Jadi ada perempuan yang memang haram dinikahi. Kalau kawin, ini judulnya nikah. Jadi tidak setiap perempuan halal dinikahi. Ada perempuan yang haram dinikahi. Berarti dilarang oleh agama. Kalau rujukan dasarnya surah di dalam Al-Quran itu surah An-Nisa ayat 22 dan 23. Tapi di sini nggak disajiin di kitab ini karena kitab tipis ini. Ini suatu bab pada menyatakan perempuan yang haram nikah dengan dia. Kalau nikahnya dengan perempuan berarti diharamin siapa? Laki-laki haram menikahi perempuan ini. Kalau mau nikah yang halal maka dengan perempuan yang lain, jangan yang golongan ini. Siapa saja maka haram seseorang itu berkawin atau nikah dengan perempuan ini. Keharamannya itu ada kalanya sebab nasab. Diharamkan menikahi perempuan yang masih ada nasab. Nasab itu apa? Keturunan apa? Nah, ada nasab ilmu, ada nasab wirid. Nah, di sini maksudnya adalah nasabnya nasab keturunan darah. Jadi dilarang seorang laki-laki menikahi perempuan yang masih ada nasab, ada hubungan darah. Dari 14 golongan wanita yang haram dinikahi, nah, di sini diperinci diharamkannya sebab nasab. Siapa saja perempuan yang diharamkan dinikahi sebab nasab? Kata Syekh Ismail, yaitu ibunya dan neneknya hingga terus ke atas. Kalau menurut logika, anak mau nikahin sama ibu atau mau nikah sama nenek, kira-kira itu ibu sama nenek seapa gitu ya. Kalau cerita kita pernah dengar ya, perempuan anak yang mau nikah dengan ibu. Cerita siapa itu? Sangguri. Namanya cerita. Ya entah benar, entah enggak akan kejadiannya begitu. Benar Ustaz. Benar ya, cerita Sangguri.
Benar dalam cerita. Salah satu ibadah di dalam Islam ya nikah, sebagai bagian dari fikih. Karena fikih itu memang bermacam-macam, ada fikih ubudiyah, ada muamalah gitu, ada tentang munakahah, ada jinayah, sebagai penjabaran dari rukun iman dan rukun Islam menuju ke ihsanan dari 3 rukun agama. Menjalani keimanan tanpa ihsan, menjalani keislaman tanpa ihsan, itu hasilnya nol. Makanya segala sesuatu sudah diatur menurut hukum. Siapa yang bisa mengatur? Para ahlinya. Kalau fikih berarti para fuqaha, para ahli fikih yang sudah menitipkan ilmu beliau di dalam kitab-kitab yang diajarkan kepada murid-murid beliau, dan kita ngikutin apa yang ditulis oleh beliau dan diajarkan oleh murid-murid beliau. Jadi pertama, sebab nasab seorang laki-laki diharamkan menikahi ibunya dan neneknya serta terus ke atas. Allah memberikan sinyal larangan kepada kita di dalam surah An-Nisa ayat 28. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum. Jangan kamu menikahi wanita yang telah dinikahi oleh bapak kamu. Adapun yang haram sebab nasabnya itu 7 orang, 7 kelompok wanita. Yang pertama ibu dan nenek hingga ke atas. Itu yang pertama. Kemudian kedua, anaknya. Kedua yaitu anak dan cucunya hingga terus ke bawah sekalipun. Kalau tadi sebaliknya ke atas. Kalau sekarang yang kedua ke bawah. Kalau ke bawah sih mungkin masih ada logika karena masih ada gaya tarik ya. Dia masih muda gitu. Tapi kalau yang muda-muda kan yang ini paling ngeh. Buktinya kemarin kita dikasih jadwal jumlah janda ada berapa kata Pak RW. Ini kelompok wanita yang haram dinikahi. Yang ketiga, saudara, yakni saudara si lelaki yang menikah itu saudaranya, baik itu saudara seibu atau saudara sebapak, atau saudaranya itu hanya saudara sebapak. Itu. Jadi kalau bicara seibu sebapak atau seibu saja, berarti ada kemungkinan ini unsurnya adalah nikahnya ada bawaan, tidak dalam kondisi bujang dan perawan. Ini yang keempat, anak, dan yang keempat yaitu anak. Dan anak daripada saudara laki-laki. Saudara laki-laki kita punya anak perempuan, itu ponakan. Ini aturan fikih. Jangankan yang memang diharamkan, uang yang nyata-nyata nikahnya halal aja, kalau tujuannya berbeda atau salah niatnya jadi batal. Itu. Ini bicara yang diharamkan, sampai lagi yang nyata-nyata nikahnya halal. Itu di dalam agama masih ada bahlak kalau salah niat. Contohnya di sini karena harta misalnya,
Ada ungkapan dalam hadis, man tajawwaza imro'atan limaliha lam yazidhu illa faqran. Man, siapa orang tajawwaza yang menikahi imro'atan, seorang perempuan, limaliha, karena hartanya, lam yazid, maka buat si orang itu tidak akan bertambah illa faqran, kecuali kefakiran. Awalnya sih yang diarak karena memang kaya, kan gitu, karena hartanya. Tetapi dia nggak sangka, dia nggak pikirkan kalau nikah karena harta, ujung-ujungnya yang tertimpa adalah kefakiran. Jadi pasal yang kita kaji malam hari ini tentang wanita yang haram dinikahi bukan asal masalah menikah saja, tetapi hikmah dari menikahi itu ataupun mensikapi dari pernikahan itu, inilah justru yang memang kita utamakan. Agar kalaupun memang alhamdulillah terus berlangsung pernikahan kita sampai saat ini, biar Allah pelihara keutuhan rumah tangga kita. Kalaupun memang Allah takdirkan ada kegagalan di dalam rumah tangga kita, biar Allah kasih jalan keluar yang terbaik supaya bisa mencapai kebahagiaan. Makanya rumusnya, kalau memang belum mampu tapi pengen, suruh kendaliin pakai apa? Pakai puasa. Bagi yang belum mampu tapi pengen, maka solusinya adalah puasa. Di antara hikmahnya al-wudu lil basar. Dalam hal pernikahan, maka fikih sudah mengatur ada wanita yang haram dinikahi, ada yang halal dinikahi. Secara umum dalam pasal ini ada 14 golongan manusia, yakni perempuan, buat seorang laki-laki haram menikahinya, mulai dari golongan asbabiyahnya karena nasab, seperti ibu kita, nenek kita, terus ke kalau ke bawah berarti anak kita, terus anaknya anak kita, istri dari anak kita, itu termasuk yang haram dinikahi. Ya, dengan demikian insya Allah akan menambah pengetahuan kita. Amin.